Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita memulai pertemuan pertama pada mata kuliah literasi digital dan komutasi ataupun literasi data dan komutasi. Oke, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas subbab yaitu manajemen informasi dan pengetahuan. Oke, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, saya tidak bosan untuk mengingatkan teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Tetap gunakan masker dimanapun teman-teman berada, cuci tangan, kemudian jaga jarak minimal 2 meter, kemudian stay at home. Nah, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, gitu ya. Dan satu yang terpenting lagi adalah jangan lupa tetap jaga imun. Oke, nah pada slide pertama ini kita akan membahas data terlebih dahulu. Nah, menurut Pendit di tahun 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Nah, hal ini juga dilengkapi dengan nilai tertentu ya, teman-teman. Nah, sedangkan definisi data yang kedua menurut Ralston dan Riley pada tahun 2004. Nah, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata. Nah, data biasanya berupa tulisan, gambar, yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Nah, sebagai contohnya, data adalah daftar hadir mahasiswa semester 2 D3 Manajemen Perdagangan. Nah, daftar hadir teman-teman perkuliahan pada hari ini di OJW itu adalah wujud representasi dari data. Misalkan atas nama Fulan hari ini hadir tidak, absen atau tidak absen, izin atau sakit. Nah, itu dia. Itu data. Oke, selanjutnya adalah informasi. Dalam ungkapan sehari-hari banyak yang menyatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan ketika ngobrol gitu, kemudian melalui surat kabar juga bisa berupa video dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan Pendit di tahun 1992 ya. Kemudian di antara yang membawa informasi ini yang paling sering dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antar manusia juga. Seperti yang saya bilang tadi lewat ngobrol atau gitu ya. Nah, meskipun tidak selalu manusia yang membawa informasi, komunikasi juga berarti bisa via asap, DNA, aliran listrik, kemudian internet gitu ya, video atau gambar. Nah, itu media-media perambahan informasi. Misalkan contohnya asap gitu. Misalkan ada penjual sate gitu ya. Nah, asapnya kan banyak itu ngebul. Nah, ketika kita lewat situ, ini aroma sate kambing ini. Wah, nah itu contohnya. Kemudian ketika via internet, nah seperti yang sekarang kita alami saat ini, semua kegiatan di dunia ini hampir semuanya dilakukan secara daring ya, entah kerja, entah kita komunikasi, itu semua daring. Itu juga dengan menggunakan media ya internet. Ini salah satu contoh. Misal si A mengatakan kamu pintar kepada si B. Nah, belum tentu yang dimaksud si A itu bahwa si B itu benar-benar pintar, tetapi mungkin ada makna lain. Nah, jadi ada makna yang terkandung dalam informasi tersebut gitu loh. Misalkan si A ini cuma mau menyanjung saja atau memang mengatakan yang sebenarnya atau selanjutnya adalah makna informasi. Nah, makna informasi ini ada 3. Yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses, yaitu merujuk pada kegiatan-kegiatan menjadi informasi. Dan yang kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Nah, ini biasanya digunakan ketika pengambilan data sebagai sumber informasi, misalkan pada tugas akhir gitu ya. Misalnya teman-teman
ketika informasi dijadikan pengetahuan adalah ketika teman-teman mensitasi satu tulisan atau hasil karya dari penelitian orang lain kemudian untuk dijadikan dalam daftar pustaka gitu. Dan yang ketiga adalah informasi dianggap sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Selanjutnya adalah informasi menurut UU nomor 14 tahun 2008. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang kemudian disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Ini menurut Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008. Nah, ini adalah nilai informasi dari sudut pandang ICT ya, atau dari sudut pandang kita sebagai orang IT gitu ya. Yang pertama adalah accessibility. Nah, sifat ini menunjukkan mudah dan cepat diperoleh keluaran informasinya. Nah, jadi dalam IT itu ketika informasi sudah tersistem dengan baik, itu artinya informasi tersebut dapat dengan mudah dan cepat diperoleh atau diakses gitu ya. Jadi ketika teman-teman searching di Google gitu ya, misalkan cari info lokasi futsal terbaik di Solo. Nah, itu nanti Google akan memberi jawaban berupa list mulai dari yang paling banyak dikunjungi sampai yang paling sering diakses oleh orang-orang. Nah, itu adalah salah satu contoh informasi yang mudah diakses.